Nyak Show bersama nanti ada beberapa narasumber dari kawan-kawan kita. Nanti kita akan membahas tentang kenakalan remaja dengan beberapa narasumber dan membahas apa sih itu kenakalan remaja dan mengambil pengalaman mereka di dalam lingkup kenakalan remaja. Betul. Yang kelihatannya nakal banget dahulunya, sekarang mungkin udah menjadi alim, udah berubah. Dan yang tidak nakal-nakal banget. Dan yang bisa terpenting adalah kita ambil dari sisi positifnya dari masa lalu itu. Di sini ada kawan kita Mas Arif sendiri. Mungkin bisa perkenalan Mas. Halo. My name is Sukri. Saya Muhammad Arnugroho. Temannya Ayoni sama Mas Adio. Udah lama ndak ketemu. Baru beberapa minggu. Gimana Mas kabarnya Mas? Sehat Mas. Alhamdulillah. Baik-baik. Punya kesibukan apa? Lagi sibuk nganggur sih. Oh nganggur. Nganggur sampai sukses ya Mas ya. Nganggur sampai sibuk lah. Nganggur sampai sibuk. Langsung aja ya Mas. Mau tanya-tanya ini. Cuma sebentar kok nanti. Ya sharing biasa aja sambil mengalir. Mas Sukri namanya ya. Ya, Mas Sukri. Panggilannya Sukri ya? Panggilan. Sukri. Heeh. Ya, Mas Arif. Sukri, budak kayak bunder-bunder itu. Supro. Oh iya, Supro. Sorry, Mas. Menurut sampean nih, menurut Mas Sukri sendiri, kenakalan remaja itu apa sih, Mas? Kenakalan remaja. Ya. Menurut Masnya pribadi. Kenakalan remaja itu kalau dalam pandanganku ialah fase di mana seorang remaja itu memiliki rasa penasaran yang nggak stabil, labil. Fase-fase labilnya remaja itu ya mengakibatkan perilaku yang dalam sistem masyarakat dibilang nakal, menyimpang, terus mana ya, badung Badung le ini. Badungnya apa tuh? Badungnya nakal ngene, le aja badung ngono. Kayak gitu. Badung gitu. fase sih menurutku. Jadi Berarti di mana fase anak muda itu ingin mencari jati dirinya ya, Mas? Bisa dibilang seperti itu. Bisa Dibilang seperti itu. Ya? pintu gerbang menuju pencarian jati diri sih kayaknya itu ya. Itu juga kata temenku. terjadi pada masa pertumbuhan Biasa kan mulai SMP gitu kan udah mulai mencari aku ki siapa tahu pengen punya teman lebih banyak, mungkin dari situ ya Mas. Iya. Terus dari faktor apa aja sih Mas seseorang mungkin dari Mas Sukri sendiri terus keluar dari zona nyaman dan ingin melihat dunia luar, mungkin yang dibilang masyarakat atau orang tua itu dibilang nakal, itu dari faktor apa sih? faktor Dorongan nakal. Sebenarnya banyak faktor sih Mas. Bisa lingkungan pertemanan, bisa dari keluarga, bisa dari apa namanya, banyak macam lah pokoknya kan faktornya. Tapi kalau aku pribadi itu biasa dulu perilaku menyimpang itu bermula dari lingkungan pertemanan sih. Lingkungan pertemanan, terus ketemu sama situasi keluarga yang broken home. enggak broken home Mas. Oh, di rumah ada keras, konflik gitu. keras. Karena kan didikan orang tua keras gitu. Jadi ada banyak pertanyaan di kepala, ada banyak dorongan di hati, jadi gejolak jiwa kayak gitu kan. Akhirnya ya perilaku menyimpang itu tadi ya sebagai pintu gerbang aku mencari sopo toh aku gitu. Pengen ngopo tuh aku. Pengen opo tuh jadi. Capek Sama gitu. juga bosan dengan kesibukan olahraga, nulis nang buku LKS lho, garap itu tugas. Oh, garap itu tugas. Aku sebenarnya matematika Wah, ngeliatinnya angka terus gitu ya Bas ya. Iya. Jadi ini ya wah ngelihat angka kuwi duit malah nggak apa-apa ya Mas. Enggak apa-apa. Wah, Angkane huruf. angka ono sing gambare gini ngek. Trigonometri. Wah, ndak mudeng Mas saya tuh. Ikimu.
Berarti awal kalau masih sendiri dari rasa kebosanan itu sendiri ya, dari lingkungan paling dekat berarti Mas ya. Faktor Lingkungan internal, terdekat. Faktor keluarga internal. berperan. Sekeras apa sih Mas bapaknya sampean? Didikannya keras kan ya. Lah iya kan kita kan nggak tahu. Mungkin dorongan keras itu yang membuat Mas Arif ini jadi pengen mungkin mulai Sebenarnya- agak menyimpang lah. Kosakata keras itu kan ini ya, cuman kayak metafora aja ya, Iya. bukan keras kayak watu. enggak kayak gitu, tapi lebih ke mungkin pada waktu itu orang tua aku memiliki keinginan untuk aku jadi orang yang baik gitu, jadi orang yang baik, jadi anak yang penurut, yang apa namanya, ngikuti Apa kata orang tua? apa kata orang tua gitu. Tapi aku pikir nggak semua anak itu mau kayak gituin kan, karena dia juga memiliki perkembangan apa namanya, pikiran sendiri, perkembangan hatinya sendiri. Akan Nggak menjalani. mungkin anak itu pasti kayak gitu terus kan, nggak mungkin. Iya, Pasti dia benar. berpikir, pasti dia merasa. Ya akhirnya itu apa namanya, ada pertentangan, ada perlawanan dari aku ke orang tua kayak gitu. Dari itu mulai mengambil jalan. Jalan alternatif. Terus Mas Sukri sendiri pernah mengalami apa aja sih pas remaja itu nakal-nakalnya? Kudu jujur. Yos. Ya sebisa nih Mas Biasa, Mas Sukri mulai aja. dimulai dari apa gitu? Kayak remaja-remaja pada umumnya pasti kenal rokok dulu. Wah iya, sih rokok. Rokok. Pasti rokok. Ya itu. Terus apa namanya? Iya sih, rokok dulu sih. Habis itu beranjak naiklah ya apa namanya, ke jenjang SMP. Lagi tuh kena alkohol. Kena yang macam-macam. Bertambahnya hari bertambahnya kenakalan. Berkembang Ya, kan. oh berkembang. Saya ingin tahu ini semakin besar. Akhirnya ya pada secara nggak langsung tiba-tiba kayak gitu ya, tiba-tiba ya ikut terlibat di dalam kenakalan remaja. Wah, Kan kalau sekarang menyadarinya, wah anjing. Konyol ya, Konyol. Nah, Mas Sukri, kan awalnya kenal rokok nih. Rokok itu pertama kali kapan dan rokoknya apa kalau masih ingat? Ah, Kelas 2 rokok SD. kelas 2 SD. 2 SD udah ngerokok. Rokoknya apa Mas pertama kali? Sampurna. Sampurna. Habis sunatan itu mas, habis sunatan kan biasa dapat amplop itu. buat beli rokok. Buat beli rokok. Masih Ini ya. Masih Hitung-hitung ya. sarungan. Enggak, di celana masih ada apa namanya tuh, arpua itu loh yang dipotong biar enggak nempel. Biar gak nempel. Biar gak gini-gini ya. Di situ ketahuan tapi. Nah, beli rokok di kelas 2 SD kan. Pertama kali ngerokok nih. Beli ke warungnya itu, beli ke pedagang yang jual rokok itu masih ada kepikiran untuk takut atau bude beli rokok gitu kan, ada mesti kan anak kecil kan ada rasa Ya, ketakutan kalau kita- tersendiri. Kalau ditanya disuruh bapak. Kan Iya, beda, Mas. beda. Aku nyuruh temanku, karena kan temanku rentang usianya sama aku jauh kan, sekitar 8 sampai 10 tahun gitu. Jadi aku nyuruh mereka. Biasa kan kalau anak-anak kayak gitu kan, kalau dikasih duit suruh beli rokok kan mau-mau aja ya. Yang penting kan dia ngerokok juga, ikut ngerokok kan. Iya sih. Aku nyuruh temanku suruh beli rokok. Itu. Simbiosis mutualisme. Sama-sama menguntungkan. Sama-sama menguntungkan. Terus ini mas, ada pengalaman lucu apa ketika dulu masnya pernah ngalamin kenakalan mas itu? Ada pengalaman yang lucu sekiranya, pengalaman unik gak terlupakan gitu loh? Ada mas? Ada. Tetap ada. Tapi nggak lucu sih. Tapi Nggak serem. Serem plus konyol. Oh iya, Konyol. ini ya. ya, Aku pulang kan, saya pulang. Nah, ke rumah itu kan ada tanjakan. Aku sekarang pulang. Jadi aku bawa motor. Ini kan motor pegang. Aku kuat nggak terlalu tinggi-tinggi banget sih. Tanjakan. Tapi pas aku nanjak itu nggak kuat motor. Palem macam gua. Wah, Motor nggak kuat.
Terus aku bingung kan, wah ini apa ya, terus panik kan aku kan, panik aku. Terus kayak aku nyusul kancaku tapi mati kan, dokter kan. Oh tak bandur gitu. Terus munggah meneh lah, munggah meneh. Ya padha wae sih kan. Apa jadi motornya apa ngono. Nah, aku bingung tau, wis panik ngono wis. Aku mikir udah pulang aja apa ya. Gitu kan. Karena udah enggak kuat. Udah nggak kuat. Udah Motor nggak nggak kuat kuat. apa-apa sebenarnya udah gerem. Motor nggak kuat. Motor nggak kuat, kepala juga nggak kuat. Terus aku udah meneh saat itu. Kental lu ya tuh. Terus aku apa ya? Nggak tahu kenapa, tapi aku ngomong spontan aja. Terus ngomongin Mbak, Izin bau raksa. Izin bahwa terus kok fotonya aja diganggu sih, aku yang boleh aku kan. Tapi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin mudah-mudahan bisa terjadi. Alhamdulillah. Aldo bisa. Tapi yo tidak mengurangi rasa tegang. Oh iya sebenarnya. Padahal udah minum, udah berat, motor udah berat, kepala udah berat. Iya. Tapi takutnya sama yang barang nggak ketok. Masuk Motornya digandul gitu. Kayaknya sih. Masuk Pikirannya kan aneh-aneh, ini nyata apa enggak ya? Oh mimpi ya, iya. Dalam artian kita harus percaya bahwa yang goib itu ada. ada. Senakal-nakalmu barang raketo itu pasti ada. Dan medeni. Nah, ini. Pokoknya dirohi. Oh, kabeh kayaknya udah wedi deh barang itu. Terus ini mas, dari sisi negatif sama sisi positif, dari mungkin mas Arif ngelakoni itu semua dari mungkin dari minum, dari merokok, terus pergaulan yang cukup besar juga. Ya kan pasti ada nih sisi negatif dan sisi positifnya bisa diambil. Pasti ada. Apa itu? Akhirnya ada teman. Mungkin ke positifnya dulu. Iya. Posisinya banyak sih. Nah, perluas pertemanan gitu, memperbanyak teman terus apa namanya coba belajar untuk memecahkan masalah yang kita hadapi itu loh di satu lingkungan pertemanan misalnya atau juga apa ya kayak membangun pola pikir sih kalau jadi kalau kita nggak tahu ini buruk ini baik kan apa ya kayak malah goblok ya Malah bisa terjebak. nah jadi di apa namanya hal yang mungkin kata masyarakat itu buruk nakal dan segala macam itu malah justru kalau aku menyeleksi hal-hal yang baik itu yang apa ya yang aku dapetin gitu ya dari lingkungan tangga juga termasuk ya, banyak belajar ya kalau buruknya ya berlebih-lebihan Fase dimana untuk remaja mencari jati dirinya. ya Ya. Rangka umur yang kira-kira untuk para remaja mas. SMP sampai SD. Mas Arif tadi SD udah tergantung orangnya. Oh, kalau Mas Alif tadi awal sih, nah di rokok awal ngerokok lagi. Nah, Mas Alifnya sendiri awal ngerokok dan rokok pertama kali apa Mas? SMP ya. SMP. Ini pengaruh teman apa dorongan dari diri sendiri pengen merokok? Pengaruh bapak. Pemana bapak? Bapakmu Ya, itu. pengen, ya kan. Oh, nanti bapak ngerokok. Ingin. Lele aja rokok bareng. Ya, Sekarang gitu ya awal. Bila ambil rokok bapak diem-diem. ya Wah. dikasih. Sekarang dikasih. Lele di rokok lah, tak sama. Ya. Toh bapakku gak ngerokok. Jadi lucu nih sampean Mas, apa? Nah, dari fase nakale Mas Alif sendiri. Apa ya mas? Banyak. Banyak. Paling lucu dan paling terkesan di benak Mas Alif sendiri.
Nah, berakhir mengenaskan semua itu. Waduh. Kok mengenaskan Tabrakan. saudara Wah, ngeri ya gue bisa. Ada tabrakan. tidak lucu sih mas. Paling mengenaskan. Nabrak orang. Tabrak. Ditabrak. Apa karena motornya yang berat apa kepalanya yang berat mas? Semua berat. Semua berat. Mungkin segmen ini itu aja mas, kita ngobrol-ngobrolnya nggak terlalu panjang juga. Mungkin ya pesannya adalah dari Mas Arif sendiri bahwa nakal tidak apa-apa, tetapi harus tahu batasnya. Kalau dari Mas Arif sendiri seperti itu. Nakal tidak berlebihan. Iya. Ingat orang tua di rumah. Nakal yang penting pulang. Iya, mending pulang. Boleh pulang pagi. Nggak boleh pulang malam, boleh pulang pagi. Aman. Aman. Iya. Itu aja ya Mas ya. Makasih untuk kedatangannya. Terima kasih untuk waktunya. Sehat selalu, sukses terus. Terima kasih banyak Mas Arif. Tutup. Mungkin itu dari kita, dari saya dan Yoni tentang kenakalan remaja ya. Kita sudah mendatangkan 2 narasumber dan pengalaman mereka yang berbeda-beda dan unik. Jadi intinya kita dapat mengambil pesan dari mereka berdua bahwa kenakalan remaja itu hal yang normal. Namun itu ada batasan, yang penting tidak berlebihan. Ingat orang tua dan pasti harus berbakti dengan mereka. Ya Mas. Benar. Kalau dari saya pribadi, ketika remaja mencari jalan untuk hidupnya dari ketekanan dan keresahan dirinya sendiri, semua remaja bahkan semua manusia akan terlibat dalam hal ini. Dalam arti terlibat adalah dirinya yang ingin melangkah ke depan gimana, ingin mencari tahu jalan di depan itu seperti apa. Ketika kita tidak melangkah dan kita juga nggak tahu apakah rasanya nanti seperti apa, dampak sisi negatif dan positifnya seperti apa, kita juga nggak tahu. Karena sebab itu tidak apa-apa untuk melangkah, jangan takut. Bahkan ketika kalian capek pun juga kalian bakal istirahat, kalian bakal menyudahi itu. Terima kasih, dari itu saya Yoni Ketul. Saya Gial Dianto. Sekian Maknya Show pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Sehat selalu. See you next.